Selamat datang kembali. Kali ini kita akan dalami satu sumber yang relevan banget buat Anda. Buku Learning How to Learn. Penulisnya Barbara Oakley, Terence Sejnowski, sama Alistair McConville. Iya, Ini bukan cuma kumpulan tips biasa loh, tapi panduan yang dasarnya riset otak. Tentang gimana sih cara kita sebenarnya belajar paling efektif. betul sekali. Dan ini penting. Karena kan banyak dari kita suka ngerasa, aduh kok susah banget ya belajar hal baru. Atau suka nunda-nunda, cemas kalau mau ujian. Iya, sering banget itu. Nah, seringkali itu karena kita tanpa sadar melawan cara kerja alami otak kita gitu. Sumber ini ngasih strategi konkret, supaya kita bisa lebih selaras sama mekanisme belajar otak. Oke, jadi tujuan kita hari ini mau nyaring strategi-strategi kunci dari buku ini ya, yang bisa langsung Anda coba terapkan. Yuk kita mulai bongkar gimana cara belajar yang lebih cerdas. Siap! Konsep pertama yang fundamental banget nih, soal dua mode berpikir otak. Ada mode fokus, ada mode difus. Pernah ngerasa konsentrasi penuh gitu? Kayak pikiran cuma ke satu titik. Nah, itu dia mode fokus. Itu mode fokus ya? Iya, kayak main pinball, tapi di area sempit gitu. Bolanya mantul cepat di situ-situ aja. Bagus buat ngerjain detail atau latihan soal yang udah kita kenal polanya. Oke. Tapi kan ada kalanya kita buntu, stuck gitu. Nah, disinilah mode difus itu berperan. Mode difus, gimana tuh? Mode difus itu kayak pinball, tapi bempernya lebih renggang, area mainnya lebih luas. Jadi pikiran kita dibiarin ngelana gitu, bebas. Oh, Nah, ini memungkinkan koneksi antar ide yang kadang nggak terduga. Kuncinya itu belajar beralih antara fokus dan difus. gimana caranya biar bisa pindah mode gitu secara efektif? Maksudnya, selain cuma istirahat, ada pemicu khusus nggak sih buat masuk ke mode difus kalau lagi buntu? Oke, selain istirahat fisik ya, kayak jalan kaki santai, aktivitas ringan yang nggak butuh fokus mental tinggi, itu bisa bantu banget. Contohnya? Misalnya mandi air hangat, dengerin musik tapi yang tanpa lirik ya, atau sekedar ngelamun aja sebentar. Yang penting itu kita lepasin dulu cengkeraman mode fokus ke masalah itu. Biarin kasarnya pikiran bawah sadar kita yang kerja. Menarik, menarik. Nah, ini nyambung juga nih sama masalah nunda-nunda pekerjaan, prokrastinasi. Salah satu teknik andalan di buku ini kan Pomodoro. Ah iya, Pomodoro. Konsepnya simple ya, fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Tapi kenapa sih ini bisa efektif? Kayaknya cuma ngatur waktu aja. Gini loh, ternyata ini kayak ngakalin otak kita. Jadi, pas kita mikirin tugas yang berat atau nggak kita suka, itu bisa ngaktifin area di otak yang terkait rasa sakit atau nggak nyaman. Oh, pantesan males mulainya ya. Nah, itu dia. Tapi begitu kita mulai kerjain tugas itu, meskipun cuma fokus 25 menit pakai Pomodoro, rasa nggak nyaman itu cenderung hilang. Oke, oke. Jadi, memulai itu rintangan terbesarnya. Pomodoro bantu mecah tugas besar jadi potongan kecil yang nggak terlalu nakutin. Terus hadiah istirahat singkatnya itu memperkuat siklus positif ini. Jadi bukan soal durasinya harus lama, tapi konsisten fokus di interval pendek. Sip, sip. Strategi penting lainnya nih, active recall, mengingat aktif. Banyak dari kita mungkin ya cuma baca ulang catatan, mikir udah belajar. Tapi buku ini bilang itu kurang efektif. Sangat kurang efektif malah. Active recall itu maksa Anda buat narik informasi dari memori Anda sendiri, tanpa lihat buku, tanpa lihat catatan. Harus dari kepala sendiri ya. Betul. Proses narik yang butuh usaha ini loh, yang secara harfiah ngebangun dan memperkuat koneksi saraf terkait info itu. Kayak ngelatih otot memori lah. Oke. Jadi coba deh uji diri sendiri secara berkala, atau coba jelasin konsep pakai kata-kata Anda sendiri ke orang lain. Itu jauh lebih nancap. Dan jangan lupakan peran tidur. Ini sering banget diremehin, dianggap pasif aja gitu. Padahal pas tidur, otak kita kerja keras banget ya. Wah iya, nggak cuma ngonsolidasi apa yang kita pelajarin, milah mana memori penting, mana yang nggak, tapi secara fisik, itu loh koneksi antar neuron duri-dendritik namanya itu beneran tumbuh dan menguat pas kita tidur. Wow, Bahkan pas tidur, otak kita juga bersih-bersih, buang produk sampingan metabolik beracun yang numpuk pas kita bangun. Jadi kurang tidur itu bukan cuma bikin capek, tapi langsung menghambat kemampuan belajar dan ngingat di level fisik. Tidur berkualitas itu bagian penting dari belajar. oke. Ini penting banget dicatat. Yang juga bikin kaget nih, buku ini ngebahas gimana kelemahan malah bisa jadi kekuatan. Maksudnya gimana tuh? Misalnya punya memori kerja yang nggak terlalu bagus, atau gaya belajarnya lebih lambat gitu. Ya, ini perspektif yang menarik kan?
Keterbatasan itu justru bisa maksa kita buat nyederhanain ide-ide yang rumit. Kita jadi nyari pemahaman yang lebih dalam, nggak cuma ngafalin di permukaan. Oh gitu. Kita jadi terdorong bikin analogi sendiri, bikin koneksi unik antar konsep. Contoh klasiknya itu Santiago Ramon y Cajal, peraih Nobel Neuroscience. Waktu muda dia dianggap susah belajar, tapi keterbatasannya tuh malah mendorong dia ngembangin cara berpikir visual yang revolusioner di bidangnya. Luar biasa ya. Bahkan buat ujian aja ada saran yang nggak biasa nih, teknik hard start. Hard start. Coba kerjain soal tersulit dulu beberapa menit. Kalau buntu, tinggalin. Kerjain yang gampang. Apa logikanya ini? Kok aneh? Logikanya gini, Anda nanam soal sulit itu di pikiran Anda pas awal. Nah, waktu Anda ngerjain soal lain yang lebih gampang, yang pakai mode fokus kan itu? Iya. Mode diffuse Anda bisa kerja di latar belakang buat mikirin soal sulit tadi. Jadi kayak ada proses bawah sadar gitu. Seringkali pas Anda balik lagi ke soal sulit itu, tiba-tiba muncul ide atau solusi baru. Wah, boleh dicoba nih buat ujian nanti. Jadi, inti dari semua ini belajar caranya belajar itu sebuah keterampilan ya. Bisa diasah. Tepat sekali. Ini bukan soal bakat semata. Kalau kita paham soal mode fokus, diffuse, kekuatan recall, pentingnya tidur, bahkan cara manfaatin keterbatasan kita jadi punya kendali lebih besar atas proses belajar kita. Bener banget. Dan buku ini sebenarnya masih banyak lagi alat lainnya ya, kayak interleaving. Betul, interleaving. Itu nyampur-nyampur tipe soal atau topik pas latihan. Ternyata lebih efektif buat pemahaman jangka panjang daripada ngerjain satu topik sampai tuntas baru pindah. Pesan utamanya jelas, Anda punya kekuatan buat ngebentuk ulang cara Anda belajar. Bener. Nah, sebagai penutup nih, coba renungan ini. Gimana kalau kesulitan belajar yang lagi Anda hadapi sekarang mungkin mirip kayak Cajal dulu itu bukan tanda batas kemampuan Anda? Tapi justru itu jadi pendorong buat Anda nemuin strategi belajar yang lebih kreatif, lebih personal buat Anda. Kesulitan itu bisa jadi jalan menuju pemahaman yang lebih dalam, yang mungkin nggak akan Anda temukan kalau semuanya terasa gampang. Sebuah pemikiran yang menarik untuk direnungkan, pertanyaan buat Anda bawa pulang. Dari sekian banyak teknik yang kita bahas barusan, mana nih satu strategi spesifik yang bakal Anda coba terapkan hari ini atau minggu ini buat ningkatin cara Anda belajar? Memilih satu aja dulu dan berkomitmen untuk mencobanya, itu udah langkah awal yang bagus.